Hi, welcome to English Danta with me, Ahesa. This time, in my third video, I'm going to share to you another basic thing, another important thing for you to be able to speak English well and fluently. It's another basic thing to succeed learning English. But before we continue, as usual, please click like and subscribe now. Yes, right now. Good. So here, the third point, the basic, the important thing to be able to succeed learning English is love. Yes, love. Okay? So you've got to fall in love with English, man. The bigger love you have to English, the faster you'll be able to speak English well and fluently. You've got to be crazy about English. The crazier you are about English, the faster you will be able to speak English well and fluently. I guarantee, I'm telling you. Why? Gini, ibaratkan nih ya, kalau makanan nih, lo disuruh ngabisin makanan nih, ada dua makanan nih, ya, ada dua makanan. Yang satu, di depan lo ada semur jengkol. Lo suka bet nih sama semur jengkol, pokoknya kalau udah makan semur jengkol udah resep bet dah rasanya ya. Nah, satu lagi itu lo disediain sayur brokoli, lo kagak suka sama sayur brokoli, ya. Kira-kira mana yang bakal lebih cepat lo habisin? Pasti semur jengkol dong, betul ya? Nah iya, kenapa? Karena lo suka sama semur jengkol, lo kagak suka sama brokoli, lo dipaksa ngabisin brokoli pasti lama, bener nggak? Sama kayak bahasa Inggris begitu, men. Ya, jadi lo harus suka dulu nih, lo harus jatuh cinta nih, seneng banget sama bahasa Inggris, baru lo bisa belajar bahasa Inggris cepet nih, bisa nguasain cepet. Nah, gimana kalau udah terlanjur bahasa Inggris susah, bahasa Inggris ngebetein? Nah ini yang harus lo rubah nih. Gimana caranya? Nah ini gue bahas nih ya. Yang pertama, ini penting banget nih, lo harus bisa ngerasain kenikmatan. Nah, bahasa gue kenikmatan nih, kenikmatan ketika lo udah lancar bahasa Inggris. Kenikmatan apa yang bisa lo rasain? Lo harus udah bisa ngebayang dari sekarang. Kayak misalkan, kalau gue udah bisa bahasa Inggris, kenikmatan apa ya? Contoh gue kasih contoh dulu dah, biar lo gampang gitu lo cerna sama otak lo ya. Ibaratkan gini, lo punya tetangga nih, cewek, gadis, cakep bet dah, bening pokoknya ya. Tetangga lo nih, dekat rumah lo nih, udah gitu emak sama bapaknya juga baik bet, dermawan gitu, orang kaya juga, juragan kebon ya, kaya dah. Pasti kan banyak tuh orang-orang situ yang pemuda-pemuda situ yang jatuh cinta, termasuk lo pasti, gue yakin nih ya, jatuh cinta kan. Nah gue yakin kalau setiap kali lo ngeliat dia, atau misalkan lo lewat rumah dia, gue yakin lo ada ngebayangin gitu, bener nggak? Ya, mulai ngebayangin, aduh, kalau gue jadi lakinya dia enak banget kali ya, aduh, mana cakep banget lagi kalau gue jadi laki dia, tiap gue bangun tidur ngeliat muka dia gitu ya, berasa di surga kali gitu, ya. Terus kalau gue jadi lakinya dia, soleha lagi dia, berhijab, pasti enak banget dah. Gue bangun tidur, gue duduk di taman, disuguhin kopi sama pisang sekebon-kebonnya sama dia, kan juragan kebon dia ya, bebas orang kaya mah gitu. Pasti mulai ngebayangin tuh kenikmatan ketika lo jadi lakinya dia, jadi suaminya dia, bener nggak? Gue yakin kayak gitu. Nah bahasa Inggris juga kayak gitu, men. Jadi lo harus bisa merasakan kenikmatan apa nih, supaya lo termotivasi gitu kan ya, termotivasi untuk enak nih, gue harus bisa bahasa Inggris nih gitu. Lo jatuh cinta gitu. Jadi lo harus mulai nih ngebayangin kenikmatan apa yang bisa lo rasain kalau lo bisa lancar bahasa Inggris. Misalkan nih, wah kalau gue lancar bahasa Inggris, enak kali ya, gue keren banget, gue ngomong depan orang pakai bahasa Inggris, diliatin orang-orang, keren banget kali gue ya, gue ngomong depan orang kampung di 17-an pakai bahasa Inggris, wah pada ngeliatin gue kali ini, gue keren gitu ya. Sama kayak gue dulu waktu gue bisa bahasa Inggris nih, waktu itu bisa nyanyi lagunya Linkin Park yang In The End, itu kan cepet ya liriknya ya, rap ya. Wah itu gue bangga banget, gue merasa keren banget waktu itu ya. Mana perpisahan sekolahan nih,
perpisahan gue manggung sama teman-teman gue lagu itu gitu ya. Gue diliatin sama adik-adik kelas, gue bangga banget gue, anjir gue keren banget dah ini bisa bahasa Inggris kayak begini ya. Liatin sama Kang Risol waktu itu, gue diliatin sama anaknya ibu kantin kan. Kalau ibu kantin kan di FTV anaknya cakep banget ya, bangga banget gue tuh yang kayak gitu-gitu. Maksud gue, lo mulai bayangin dah kenikmatan apa misalkan lo bisa ngomong bahasa Inggris gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi kan kenikmatan tuh, lo pikir-pikir juga nih, bayangin nih manfaat besar apa nih yang bisa lo dapet kalau lo bisa lancar bahasa Inggris. Misalkan nih, wah gue bisa dapet kerjaan yang enak kali ini, bisa kali gue jadi asisten bos ini kalau bisa bahasa Inggris. Bos gue orang bule gitu ya, bos gue orang bule, cewek, single lagi, kali aja gue diangkat jadi suami gitu ya karena bisa bahasa Inggris lah, siapa tahu ya kan. Nah kayak gitu-gitu, wah gue kalau bisa bahasa Inggris gaji gue gede ini, banyak kerjaan ini yang bisa gue dapet ini gitu, ya gitu-gitu tuh. Nah kalau lu udah tahu manfaatnya, kenikmatannya apa, itu wah insya Allah dah lo jatuh cinta gitu sama bahasa Inggris. Mulai dah lo cari dah, lo pikirin dah, lo bayangin dah tuh ya kenikmatan apa nanti kalau lo bisa bisa lancar bahasa Inggris, manfaatnya apa gitu ya. Terus lo bisa bersenang-senang apa, misalkan lo bisa translate video film, lo bisa nonton film kagak pakai teks lagi, itu gak pakai subtitle lagi, lo bisa paham gitu ya. Itu kan ada kepuasan tersendiri gitu kan ya. Nah itu tuh tips dari gua tuh, oke? So remember, for you've got to fall in love with English, okay? Start from now on, you've got to find out what things can make you fall in love with English. Okay, so that's it for me. See you again next time, still on the tips about how to succeed learning English from me, English Danta. See ya! Danta bet Danta.